Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan proses tes pengaliran air running test ketiga dari instalasi pengolahan air minum IPA Sepaku menuju reservoir induk Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Dengan demikian, di akhir Juli 2024, air minum bisa langsung diakses melalui keran di KIPP. Dengan tersedianya air bersih di akhir Juli 2024, maka Presiden Jokowi sudah bisa untuk memulai berkantor di IKN Nusantara. Running test ketiga ini berlangsung sejak Sabtu 20 Juli 2024 sampai dengan Senin 22 Juli 2024 dini hari. Tes ini merupakan bagian penting dalam pengoperasian sistem penyediaan air minum SPAM Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara. Setelah running test pengaliran berhasil, kini telah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan, sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik sesuai standar kesehatan yang berlaku. Sementara itu, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono menjelaskan, air tersebut merupakan air siap minum. Dengan demikian nantinya masyarakat bisa minum dari air keran secara langsung. Diharapkan pada akhir Juli 2024, SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN. Ini air minum, bukan hanya air bersih. Jadi air yang dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan, kata Basuki. SPAM Sepaku IKN ini terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter per detik yang akan disalurkan ke reservoir melalui pipa transmisi sepanjang 16 km. Dari reservoir akan didistribusikan ke IKN melalui pipa distribusi sepanjang 22 km. SPAM Sepaku tahap 1 ditargetkan akan melayani kantor dan istana Presiden, Kemensesnek, Paspampres, Komplek Kemenko 1, 2, 3, dan 4, Amphitheater, Galeri, Servis Area, hunian ASN, rumah tapak jabatan menteri, dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertukuan, dan rumah sakit. Secara teknis, air baku akan dipompa oleh unit intake menuju IPA, sehingga proses pengolahan dimulai dari unit aerasi untuk meningkatkan oksigen terlarut di dalam air baku. Selanjutnya, air akan dialirkan menuju unit koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, ozonisasi, dan granular activated carbon. Air terproduksi yang telah memenuhi kualitas air minum atau potable water tersebut kemudian ditampung di clear well untuk dipompakan ke reservoir induk melalui jaringan pipa transmisi sepanjang 16 km. Potable water dari reservoir induk tersebut yang terletak di atas bukit kemudian dialirkan secara gravitasi melalui jaringan distribusi utama dan jaringan distribusi pembagi sepanjang 22 km ke daerah pelayanan secara bertahap. Pemanfaatan teknologi ozon sebagai green teknologi pada pengolahan air minum ditetapkan juga di IPA Sepaku melalui 3 tahapan: ozonisasi sebagai metode sterilisasi, perlindungan terhadap mikroorganisme, penghilangan zat organik,
dan perlindungan jaringan distribusi dari gangguan korosi dan kontaminasi. Hal ini memegang peranan penting demi menjamin produk air minum yang aman dikonsumsi. Lebih lanjut, Basuki mengatakan, selain dalam rangka memantau proses pengaliran air, keberangkatannya kali ini ke IKN juga dalam rangka mengecek pembangunan IKN secara keseluruhan. Hal ini sebagai bagian dari persiapan untuk pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara. Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hasumadilaga, mengumumkan bahwa proses komisioning alias uji coba air bersih sudah dimulai sejak Rabu 10 Juli 2024, mulai pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Danis menjelaskan bahwa uji coba jaringan air melalui tahap 1 berupa dry test atau running test mekanikal dan elektrikal di instalasi pengolahan air atau IPA Sepaku. Komisioning tes tahap 1 adalah langkah awal untuk memastikan air bersih mengalir di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Dari hasil uji coba awal, komisioning tes tahap 1 dinyatakan sukses. Hal ini ditandai dengan beroperasinya pompa sentrifugal yang berfungsi mendorong air dari IPA ke KIPP. Adapun untuk beberapa tahap berikutnya adalah tahap 2 yang dilakukan untuk menguji keandalan unit pengolahan pada sistem IPA. Kapasitas pengolahan mencapai 150 liter per detik menuju unit clear well kapasitas 2000 meter kubik. Sementara tahap 3 adalah pengujian lengkap pada sistem penyediaan air minum. Air minum hasil pengolahan dari IPA Sepaku akan dialirkan melalui pipa transmisi air minum menuju reservoir induk kapasitas 2 kali 6.000 meter kubik. Jika semua tahapan berjalan lancar, Danis mengatakan pasokan air bersih pun diharapkan bisa masuk KIPP pada minggu akhir Juli 2024. Dengan tersedianya air bersih di akhir Juli 2024, maka Presiden Jokowi sudah bisa untuk memulai berkantor di IKN Nusantara.